kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan satu pengajaran yang sangat-sangat penting sekali, apalagi di beberapa bulan terakhir ini di media sosial khususnya beredar ajaran-ajaran sesat atau bidat-bidat. Karena itu pada kesempatan ini saya akan berbagi materi tentang apa itu bidat dan bagaimana kita mengetahui suatu ajaran itu dikategorikan sebagai bidat. Sebagai dasar kitab suci, saya mengajak kita membaca di Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-31. Tuh saya bacakan demikian. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Rasul Paulus dalam pidato perpisahannya dengan jemaat di Efesus, sebagaimana nas yang baru saja saya baca untuk kita tadi, mengingatkan penilik jemaat atau pemimpin jemaat di Efesus pada saat itu akan 2 bahaya yang dihadapi oleh jemaat itu, yaitu penyesatan dan penyerangan. Penyesatan itu bersifat internal karena muncul dari dalam jemaat itu sendiri. Sedangkan penyerangan bersifat eksternal karena berasal dari luar jemaat. Nasihat dan peringatan Rasul Paulus tersebut masih relevan dengan kondisi kekristenan saat ini. Khususnya terkait dengan esensial doktrin Kristen, di mana kekristenan saat ini gencar menghadapi satu penyerangan dari para oponan Kristen, misalnya saja dari Yudaisme Rabbinik, serta para apologet dan kristolog mualaf, juga bahaya dari Kristen liberalisme. 2, penyesatan oleh para bidat, misalnya Mormonisme, saksi-saksi Jehovah, Unitarianisme, Sabellianisme, dan Oneness Pentecostalism, dan lain-lain sebagainya. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya akan fokus pada isu penyesatan atau bidat-bidat. Jadi pada kesempatan ini, fokus saya adalah pada isu mengenai penyesatan oleh bidat-bidat. Kekristenan yang terus berkembang akan selalu menghadapi klaim palsu, distorsi, salah interpretasi atas kitab suci, dan praktek keliru dari internal kekristenan itu sendiri. Ayat-ayat rujukan yang saya akan bagikan sebagai contoh adalah 2 Korintus 11 ayat 13-15. Rasul Paulus mengingatkan, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi di dalam ayat ini Rasul Paulus mengingatkan akan ada rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, dan pelayan-pelayan palsu yang menyamar sebagai pelayan kebenaran. Ini berarti berasal dari internal atau di dalam kekristenan itu sendiri. Sekarang 2 Petrus pasal 2 ayat 1-2. Dikatakan di sana, sebagaimana nabi-nabi palsu dulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka
dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi di sini Rasul Petrus mengatakan bahwa akan tampil dari tengah-tengah umat Allah sendiri, dari kalangan kekristenan sendiri, guru-guru palsu. Nah, guru-guru palsu ini mengajarkan ajaran-ajaran sesat yang membinasakan. Bukan hanya sesat, tetapi sesat yang membinasakan. Artinya, membuat orang ke neraka. Mereka akan menyangkal penguasa yang telah melebus mereka. Nah, karena guru-guru palsu ini, jalan kebenaran akan dihujat. Karena cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Sekarang Roma pasal 16, ayat yang ke-17. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Di sini, Rasul Paulus mengingatkan akan pengajarannya terkait dengan Injil Yesus Kristus. Nah, akan ada orang-orang, saudara-saudara, di dalam kekristenan, ya, yang akan mengajarkan pengajaran yang bertentangan dari apa yang sudah disampaikan. Dan ini pun terjadi hari-hari ini. Nah, pengajar-pengajar sesat ini menimbulkan perpecahan dan godaan. Kalau saat ini kita melihat pengajar-pengajar sesat membangun opini seolah-olah mereka benar dan mereka tidak membawa perpecahan. Padahal sebenarnya pengajar-pengajar sesat inilah yang membawa perpecahan. Tapi mereka membangun opini seakan-akan mereka dijolimi, seakan-akan mereka dianiaya, padahal tidak. Justru mereka yang berbuat keonaran. Nah, terkait dengan bidat-bidat ini, saya ingin berbagi esensial doktrin Kristen. Karena pengajaran-pengajaran sesat ini bertentangan dengan atau menolak esensial doktrin dasar kekristenan. Apologet Injili Ron Rhodes, ya, dia tidak hanya teolog tetapi apologet Injili yang cukup terkenal secara internasional dan seorang apologet yang handal, mendaftarkan 5 inti atau esensial doktrin kekristenan sebagai berikut. Yang pertama, Alkitab adalah firman Allah yang diinspirasikan dan karena itu tidak dapat salah dan berotoritas. Yang pertama. Yang kedua, satu-satunya Allah yang benar, tidak terbatas, kekal, dan dinyatakan dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini esensial kekristenan. Ini berbicara tentang doktrin Trinitas. Yang ketiga, Yesus adalah Allah yang kekal sebagai pribadi kedua dari Trinitas. Dalam inkarnasi, dia mengambil natur manusia, lahir dari seorang perawan, dia mati untuk dosa umat manusia, dan di hari yang ketiga kemudian secara fisik bangkit dari kematian. Yang keempat, manusia diciptakan menurut gambar Allah dan secara moral bertanggung jawab kepadanya. Mereka ditakdirkan untuk hidup selamanya dengan Allah di surga atau menderita selamanya di neraka. Tergantung apakah mereka telah diselamatkan. Dan yang kelima, semua manusia dilahirkan ke dunia dalam dosa dan terpisah dari Tuhan. Mereka tidak dapat melakukan apapun untuk mendapatkan keselamatan di hadapan Allah. Keselamatan adalah karena anugerah saja melalui iman. Hanya berdasarkan pada karya penebusan Kristus di kayu salib. Nah, menyangkali doktrin seperti ini melontarkan orang atau menyebabkan orang, ya, berada di dalam aliran bidat atau sesat. Bidat adalah kelompok yang mengaku Kristen tetapi sebenarnya bukan Kristen, karena secara eksplisit atau implisit menyangkal satu atau lebih doktrin esensial dari iman Kristen historis yang saya sebutkan tadi di atas, mengutip apologet Ron Rhodes. Anda bisa lihat di dalam 2 bukunya ini yang saya kutip. Nah, sekarang kita akan menjawab satu dari 2 pertanyaan utama kita. Apa itu bidat? Tadi di atas saya sudah menyinggung sedikit, sekarang lebih spesifik lagi.
Di dalam buku saya, Apologetika Karismatik, edisi revisi, saya menjelaskan bahwa bidat adalah ajaran atau aliran atau sekte yang menyimpang dari ajaran Kristen yang benar. Bidat berasal dari kata Arab bid'ah yang berarti suatu ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran resmi. Kata Yunani yang diterjemahkan dengan bidat atau sesat ini adalah heresi, yang berasal dari kata Yunani hairesis, yang sebenarnya mempunyai pengertian pilihan pendapat, khususnya pendapat pribadi. Tetapi kemudian arti kata ini, kata hairesis ini berkembang sehingga pengertiannya menjadi semacam pendapat yang berlawanan dengan credo atau pengakuan gereja, yaitu satu pandangan yang berkenaan dengan sebagian pengakuan dasar kekristenan. Satu pandangan yang dapat berpotensi menciptakan perpecahan. Sekali lagi, satu pandangan yang dapat berpotensi menciptakan perpecahan. Bidat selalu menyebabkan perpecahan. Itu salah satu cirinya. Secara teologis, bidat dipahami sebagai penyimpangan yang berkaitan dengan beberapa standar yang ditentukan di dalam pengakuan historis ortodoks. Ini bisa dilihat di dalam buku Apologetika Karismatik di halaman 43. Kamus Teologi, New Dictionary of Theology, mendefinisikan bidat sebagai ajaran atau kepercayaan yang mengaku Kristen namun bertentangan dengan doktrin ortodoks. Salah satu arti dari kata Yunani hairesis adalah sekte atau aliran filsafat. Dan kata tersebut digunakan dalam pengertian itu dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17, pasal 15 ayat 5, pasal 24, ayat yang kelima, pasal 26, ayat 5, pasal 28, ayat yang ke-22. Paulus mengacu pada hairesis dalam 1 Korintus 11 ayat yang 19. Kata sifat hairetikos muncul dalam Titus 3 ayat 10 dan 2 Petrus pasal 2 ayat 1 mengacu pada nabi palsu yang akan membawa ajaran yang merusak. Karena itu bidah berarti ajaran palsu yang muncul di dalam gereja, di kalangan kekristenan dan menyebabkan perpecahan. Ini dapat dilihat di New Dictionary of Theology di halaman 396. Ron Rhodes menulis tentang bidat-bidat demikian. Bidat adalah kelompok agama yang berasal dari agama induk, tetapi menyimpang dari agama induk tersebut dengan menyangkal beberapa doktrin esensial. Jadi misalnya saksi-saksi Yehova adalah bidat dalam arti bahwa mereka berasal dari agama induk Kristen, tetapi menyangkal doktrin penting dari historis kekristenan atau esensial kekristenan. Pengertian ini bisa dilihat di dalam buku Ron Rhodes di 5 Minutes Apologetic for Today di halaman 99 sampai dengan 100. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan bidat-bidat terkait doktrin Trinitas. Ada dua yang ingin saya bagikan, bidat-bidat terkait doktrin Trinitas dan bidat-bidat terkait Kristologi. Secara historis kita belajar bahwa gereja mula-mula dipaksa dalam tanda petik untuk mempelajari dan menggumuli subjek tentang Trinitas dan mengukuhkan kebenarannya sehubungan dengan munculnya pengajaran sesat yang menentang Trinitas. Gereja di dalam sejarah telah menentang ajaran-ajaran yang salah dari para penentang Trinitas. Sekali lagi, gereja dalam perjalanan sejarah telah menentang ajaran-ajaran yang salah, sesat dari para penentang Trinitas. Pada berbagai abad yang telah dilewati, beberapa orang telah membentuk konsep-konsep yang salah atau tidak alkitabiah tentang Trinitas. Pandangan-pandangan keliru tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 5 pandangan utama. Yang pertama, triteisme. Ini pandangan yang menolak keesaan Allah dan percaya pada 3 Allah. Dalam sejarah gereja mula-mula, John Escuneges dan John Philoponus mengajarkan bahwa ada 3 Allah dan ketiganya berhubungan dalam asosiasi yang bebas. Nah, kesalahan dari pengajaran ini karena meninggalkan kesatuan esensi di antara Trinitas. Sebagai akibatnya mereka mengajarkan 3 Allah, bukan 3 pribadi dari Allah yang esa. Pandangan ini sama sekali berbeda dari pandangan Kristen alkitabiah tentang Trinitas. Kekristenan yang mengajarkan Trinitas bukan triteisme. Triteisme bukan trinitarianisme. Ingat itu. 2, monarkianisme. Bidat ini mengajarkan bahwa
anak Allah hanya merupakan model lain dari pernyataan Allah Bapa. Ada dua bentuk dari monarkianisme ini, yaitu adopsianisme dan modalisme. Dalam bentuk adopsianistiknya, monarkianisme yang diajarkan oleh Theodotus dari Bizantium pada tahun 210 Masehi memandang Yesus sebagai manusia yang diberikan kekuatan oleh Roh Kudus pada saat baptisannya. Sedangkan dalam bentuk modalistiknya, monarkianisme ini mengajarkan bahwa satu Allah yang secara beragam memanifestasikan dirinya dalam tiga bentuk atau tiga mode keberadaan, sehingga disebut modalisme. Di gereja barat, monarkianisme yang modalistik dikenal sebagai patripasianisme. Nuetus dan Praxis adalah pemimpin-pemimpin dalam gerakan ini yang mengajarkan patripasianisme, yaitu Allah Bapa yang berinkarnasi di dalam anak juga menderita dalam anak di saat penyalipan. Sedangkan di gereja timur, monarkianisme yang modalistik dikenali dengan sebutan Sabellianisme. Sekarang yang ketiga, Sabellianisme, yang dipelopori oleh Sabellius dari Ptolemanis pada tahun kira-kira 200 Masehi. Ia menyatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga bentuk eksistensi atau tiga manifestasi dari satu Allah. Menurut pandangan ini, Trinitas bukan berkaitan dengan natur Allah, tetapi hanya cara Allah dalam menyatakan dirinya. Pandangan ini mengajarkan bahwa sebagai Bapa, Allah adalah pencipta dan pemberi hukum. Sebagai anak, Allah adalah penyelamat. Dan sebagai Roh Kudus, Allah melahirkan kembali dan menguduskan. Atau dengan cara yang lain, Sabellianisme mengajarkan bahwa Allah dikenal sebagai Bapa dalam Perjanjian Lama, sebagai anak dalam kitab-kitab Injil Perjanjian Baru, dan sebagai Roh Kudus untuk zaman ini. Sabellianisme dalam setiap kasus percaya pada satu saja pribadi yang mewujudkan dirinya dengan tiga cara. Jadi satu Allah, satu pribadi, dengan tiga mode. Di gereja timur, Sabellianisme juga dikenali dengan monarkianisme yang modalistik. Sabellius ini diikuti oleh Abelard pada tahun 1079 sampai dengan 1142 Masehi, yang menyatakan bahwa nama Bapa untuk menyatakan kuasa, Putra untuk menyatakan hikmat, dan Roh Kudus untuk menyatakan kebaikan. Nah, di Indonesia, ajaran Sabellianisme ini, dengar baik, dipopulerkan oleh Joshua Tewu dan kroni-kroninya. Dengar baik, di Indonesia, ajaran Sabellianisme ini dipopulerkan oleh Joshua Tewu dan kroni-kroninya. Jadi, apapun pendapat orang, jelas ajaran Joshua Tewu dapat diasosiasikan dengan bidat Sabellianisme. Walaupun dia mengaku dirinya sebagai Oneness Pentecostalism. Yang keempat, Arianisme. Arius, seorang penatua yang anti-Trinitarianisme dari Alexandria, mengajarkan Allah yang kekal, yang esa dari anak yang diperanakan oleh Bapa. Dan karena itu anak memiliki permulaan atau diciptakan. Jadi Arius mensubordinasikan anak pada Bapa. Jadi anak lebih rendah dari Bapa. Ia mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah yang pertama diciptakan oleh anak, karena segala sesuatu dijadikan oleh anak. Arius juga beranggapan bahwa Allah Bapa adalah satu-satunya yang sama sekali tidak mempunyai permulaan. Bapa menciptakan anak dan Roh Kudus dari ketiadaan sebagai tindakan penciptaan awal. Anak disebut Allah karena ia datang langsung dari Allah dan sudah diberi kuasa untuk menciptakan. Jadi Arius dan ajarannya ini pada akhirnya dinyatakan sesat pada Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Dengar baik, di Indonesia ajaran-ajaran Arianisme ini, khususnya ajaran subordinasionisme, dipopulerkan kembali oleh Erastus Sabdono dan kroni-kroninya. Jadi Erastus Sabdono itu berpegang pada pandangan subordinasionisme dari Arianisme ini. Nanti akan ada istilah-istilah yang Erastus pakai, ya, yaitu Bapa, ya, Major God, dan anak, minor God. Ini adalah subordinasi, ya, di mana hakikat anak direndahkan atau lebih rendah dari Bapa. Ini sangat bertentangan dengan ajaran Trinitarianisme Kristen.
yang menyatakan bahwa Bapa dan Anak itu sehakikat. Satu hakikat, tetapi pribadi yang berbeda. Yang kelima, Socinianisme. Bidat ini dipelopori oleh Socinus pada abad ke-16, mengajarkan pandangan yang mirip dengan Arianisme. Socinianisme mengajarkan bahwa adalah keliru untuk mempercayai pribadi-pribadi dari Trinitas memiliki satu hakikat yang esa. Paham ini mengajarkan bahwa hanya ada satu zat ilahi yang terdiri hanya satu pribadi. Walaupun mengikuti Arius, tetapi Socinus melampaui Arianisme dalam penyangkalannya tentang praeksistensi anak dan menganggap anak hanya seorang manusia. Socinus mendefinisikan Roh Kudus sebagai kebajikan atau tenaga atau energi yang mengalir keluar dari Allah kepada manusia. Pandangan Socinianisme ini mempengaruhi Unitarianisme Inggris dan Deisme Inggris. Kebanyakan penganut Unitarianisme bukan penganut deisme, tetapi semua deisme itu mempunyai konsep Unitarian tentang Allah. Ini harus ketahui. Sekali lagi, kebanyakan penganut Unitarianisme bukan penganut deisme, tetapi semua penganut deisme mempunyai konsep Unitarianisme tentang Allah. Jadi garis bidatnya adalah dari Arianisme ke Socinianisme, ke Unitarianisme, ke deisme. Unitarianisme Amerika adalah turunan langsung dari Unitarianisme Inggris. Di Indonesia, ajaran Unitarianisme ini dipopulerkan oleh kelompok-kelompok pengikut Eric Chang dan kroni-kroninya. Juga Beni Irawan dan kroni-kroninya. Ini di Indonesia. Ya. Jadi kelompok-kelompok Eric Chang dan kroni-kroninya, kemudian Beni Irawan dan kroni-kroninya itu Unitarian. Sekarang saya ingin menjelaskan bidat-bidat terkait kristologi. Yang pertama, ebionisme. Kelompok ini menolak praeksistensi Kristus dan natur ilahinya. Mereka menyatakan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa. Yang kedua, gnotisme. Kelompok ini menolak bahwa Yesus Kristus berinkarnasi menjadi seorang manusia. Mereka menolak kemanusiaan Kristus termasuk realitas tubuh jasmaninya. Yang ketiga, subordinasionisme dari Arianisme yang sudah saya sebutkan tadi di atas. Pandangan ini menyatakan bahwa Yesus hanyalah salah satu subordinasi dari Allah. Mereka mengajarkan Kristus tidak setara dengan Bapa karena ia bukan pribadi yang kekal. Dengan kata lain, Kristus lebih rendah dari Bapa. Yang keempat, adopsianisme dari kelompok monarkianisme juga telah saya singgung ketika menjelaskan bidat-bidat yang menolak trinitarianisme. Nah, adopsianisme mengajarkan bahwa Yesus adalah manusia yang diberikan kekuatan oleh Roh Kudus pada saat baptisannya. Yang berikutnya, apolinarianisme menyangkal Roh Kristus sepenuhnya manusia. Mereka mengajarkan bahwa Kristus bukanlah Allah dan juga bukan manusia, tetapi ia hanya sekedar pribadi ilahi. Tubuh dan jiwa Yesus adalah tubuh dan jiwa manusia, tetapi rohnya bukan roh manusia, melainkan roh logos. Erastus Sabdono juga dalam buku kristologinya mengajarkan ini, bahwa tubuh dan jiwa Yesus adalah tubuh dan jiwa manusia, tetapi rohnya adalah roh logos. Yang berikutnya, Nestorianisme. Bidat ini tidak menerima adanya perpaduan antara dua sifat dalam satu pribadi. Mereka mengajarkan Kristus memiliki dua sifat dan dua kepribadian. Yang berikutnya, bidat etikianisme. Mereka mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu sifat, namun bukan sifat Allah sepenuhnya dan juga bukan sifat manusia seutuhnya. Dalam bentuk monofisit, bidat ini mengajarkan bahwa sifat Kristus merupakan perpaduan dari sifat Allah yang dominan dan sedikit sifat manusia yang tidak sejati. Bidat kristologi itu telah diselesaikan dan dinyatakan sesat dalam konsili Nisia, konsili Konstantinopel, dan juga konsili Chalcedon. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua. Bagaimana kita mengetahui bahwa suatu ajaran itu dikategorikan bidat? Ya, atau ringkasnya bagaimana kita mengenali bidat? Perhatikan, kita dapat mengenali bidat dari karakteristik teologis maupun karakteristik sosiologisnya. Ada juga nanti karakteristik moralnya. Nah, Ron Rhodes, apologet Injili,
menjelaskan bahwa pada umumnya bidat memiliki karakteristik teologis dan sosiologis yang mirip. Nah, tentang karakteristik teologis dan sosiologis dari bidat-bidat ini saya adopsi dari dua buku Ron Rhodes, The Challenge of the Cult of New Religion dan 5-Minute Apologetic for Today. Baik, saya akan menjelaskan karakteristik teologis dan karakteristik sosiologis dari bidat-bidat ini. Karakteristik teologisnya dulu, atau disebut juga karakteristik doktrinal dari bidat-bidat. Satu, banyak pemimpin bidat mengakui menerima wahyu baru dan memiliki tulisan suci mereka sendiri. Jadi jika Alkitab bertentangan dengan wahyu baru itu, atau kitab baru yang mereka punya, maka wahyu baru itu menggantikan Alkitab. Artinya Alkitab tunduk atau berada di bawah otoritas pewahyuan itu. Contoh, Brigham Young dari Mormonisme, Pendeta Moon dari Unification Church, dan Mary Baker Eddy dari Christian Science. Mereka mengaku mendapat wahyu dan mereka memiliki kitab-kitab selain Alkitab yang dijadikan kitab yang berotoritas lebih daripada otoritas Alkitab. Nah, karakteristik doktrinal yang kedua dari bidat adalah bidat mendukung pandangan yang menyimpang tentang Allah. Ya. Beberapa dari bidat menyangkali Trinitas. Mereka mengajarkan panteisme, semua adalah Allah. Atau politeisme, ada banyak Allah. Allah Trinitas tidak relevan bagi bidat-bidat. Perhatikan, Allah Trinitas, doktrin Allah Trinitas itu tidak relevan bagi bidat-bidat. Jadi perhatikan baik ini. Bidat-bidat menentang Trinitas. Ya. Nah, itu saya katakan Joshua Tewuh dan kroni-kroninya bisa dikatakan bidat. Kenapa? Karena mereka menentang Trinitas. Joshua Tewuh kan pernah mengatakan dalam salah satu video YouTube yang pernah saya tanggapi bahwa Trinitas itu hoax. Justru Joshua Tewuh ini penyebar hoax tentang Trinitas. Nah, sebagai contoh lainnya, saksi-saksi Yehova menuduh Trinitas adalah doktrin yang berakar pada paganisme dan diilhami oleh iblis. Mereka percaya bahwa meskipun Bapa adalah Allah yang Maha Kuasa, Yesus hanyalah Tuhan yang lebih rendah. Contoh lainnya adalah Mormonisme. Berbicara tentang Trinitas, tetapi mereka mendefinisikannya dalam istilah Triteisme, bukan Trinitarianisme. Triteisme itu percaya pada 3 dewa, pada 3 Allah. Trinitarianisme itu tidak. Trinitasme percaya pada satu Allah yang esa, yang menyatakan diri dalam 3 pribadi. Itu beda dari Triteisme. Contoh lainnya adalah universalisme, unitarianisme. Dengan jelas menyangkal doktrin Trinitas dan menggunakan berbagai alasan untuk menunjukkan betapa tidak logisnya doktrin tersebut. Saya kasih tahu, doktrin Trinitas itu sangat logis sekali, bukan tidak logis untuk orang yang paham. Justru orang yang menyangkali Trinitas itu ketika mempelajari Alkitab ada banyak yang kontradiktif dan akan menjadi tidak logis dalam pengajaran maupun dalam ilustrasi-ilustrasi yang mereka sampaikan. Contoh lainnya adalah Oneness Pentecostalism. Juga menyangkal Trinitas, tapi dengan cara yang berbeda. Mereka berpendapat, Oneness Pentecostalism ini berpendapat bahwa Yesus sendiri adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus sendiri adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dipandang sebagai mode manifestasi yang berbeda dari satu Tuhan yang benar, yang adalah Yesus. Seperti beberapa bidat lainnya, Oneness Pentecostalism menuduh bahwa doktrin Trinitas itu berakar pada paganisme kuno. Inilah yang dikeluarkan oleh Joshua Tewuh. Jadi walaupun dia mengaku Oneness Pentecostalism, tapi asosiasinya adalah Sabellianisme dalam sejarah. Jadi Joshua Tewuh ini bisa dikategorikan bidat Sabellianisme, walaupun dia mengaku sebagai Oneness Pentecostalism. Yang ketiga, bidat melihat Yesus hanya sebagai manusia atau Allah yang lebih rendah dari Bapa. Mereka menyangkal keilahian penuh Yesus Kristus. Sebagai contoh,
Saksi-saksi Yehova berpendapat bahwa Yesus diciptakan oleh Bapa miliaran tahun yang lalu sebagai malaikat tertinggi, Mikael, dan karenanya lebih rendah dari Allah. Mormonisme berpendapat bahwa Yesus dilahirkan sebagai anak roh pertama dan terbesar dari Bapa surgawi dan Ibu surgawi, dan merupakan saudara rohani dari Lucifer. Nah, ini ajaran Corpus Delicti mirip dengan ini. Mengatakan bahwa Lucifer adalah putra Allah, ya. Yesus juga putra Allah, di mana Allah mempunyai dua putra, yaitu Yesus dan Lucifer. Ajaran itu Corpus Delicti mirip dengan Mormonisme ini, dan ini bidat. Nah, kemudian contoh lainnya adalah Universalis Unitarianisme. Menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan dan berpendapat bahwa pada dasarnya dia adalah guru moral yang baik. Oneness Pentekostalisme percaya bahwa Yesus sendiri adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ini sudah saya jelaskan tadi di atas. Bertentangan dengan ajaran Alkitab dari Trinitarianisme. Nah, sekarang ciri bidat yang keempat. Bidat biasanya mendevaluasi karya Kristus di kayu salib. Jadi bidat tidak hanya menyangkal keilahian penuh dari Kristus, tetapi juga selalu merendahkan dan mendefinisikan ulang, mendefinisikan kembali karya penyelamatan Kristus di kayu salib. Sebagai contoh, Mormonisme mengatakan pekerjaan Kristus di kayu salib menyediakan kebangkitan akhir bagi semua orang, tetapi tidak memberikan keselamatan individu dari kesalahan dan penghukuman dosa. Pemimpin Mormon, Brigham Young, mengajarkan bahwa beberapa dosa begitu serius, sehingga orang berdosa harus mencurahkan darahnya sendiri untuk penebusan. Ajaran ini bertentangan dengan ajaran Alkitab, ya, ajaran yang sehat. Contoh berikutnya, saksi-saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus sebagai manusia biasa, bukan inkarnasi Tuhan, mati di tiang pancang. Kehidupan manusia yang Yesus berikan dalam pengorbanan persis sama dengan kehidupan manusia yang dijalani Adam. Pengorbanan Yesus dipandang sebagai mengurus dosa yang kita warisi dari Adam, tetapi setelah itu kita menjadi diri kita sendiri. Kita harus mengupayakan keselamatan kita sendiri. Itu sangat bertentangan dengan keselamatan karena kasih karunia oleh iman saja di dalam Yesus Kristus. Sekarang yang kelima, karakteristik teologis atau doktrinal dari bidat yang kelima. Bidat pada umumnya menyangkal keilahian dan kepribadian Roh Kudus, atau menyangkali keduanya. Sebagai contoh, saksi-saksi Yehova menyangkal kepribadian dan keilahian Roh Kudus dan berpendapat bahwa Roh Kudus hanyalah kekuatan aktif, impersonal dari Allah untuk mencapai kehendak dan tujuannya di dunia. Penyangkalan terhadap kepribadian dan keilahian Roh Kudus ini sejalan dengan penolakan doktrin Trinitas. Contoh lainnya, monisme dari Unification Church menawarkan gagasan aneh tentang Roh Kudus dengan menyatakan bahwa Roh Kudus adalah roh perempuan dan bersama-sama Yesus dan Roh Kudus mengambil peran sebagai Adam kedua dan Hawa kedua. Ajaran ini juga pernah muncul. Roh Kudus itu adalah feminim katanya. Dari seorang pengajar di Indonesia. Mana ada Roh Kudus itu feminim? Contoh lainnya adalah Oneness Pentekostalisme berpendapat bahwa Roh Kudus hanyalah salah satu cara manifestasi Yesus Kristus. Dengan kata lain, tidak mengakui eksistensi kepribadian Roh Kudus. Sekarang karakteristik teologis yang keenam dari bidat. Kebanyakan bidat menyangkal keselamatan karena kasih karunia tanpa kecuali. Bidat menyangkal keselamatan karena kasih karunia. Upaya manusia biasanya dipandang perlu untuk mencapai keselamatan. Sebagai contoh, Mormonisme menekankan kebutuhan untuk menjadi semakin sempurna dalam hidup ini. Pembenaran oleh iman saja dikatakan sebagai doktrin yang merusak. Ya. Perfeksionis ekstrim bisa dikategorikan kepada ajaran Mormonisme ini. Contoh lainnya, saksi-saksi Yehova menekankan pentingnya mendistribusikan literatur menara pengawal dari rumah ke rumah sebagai bagian dari mengupayakan keselamatan mereka. Mereka harus mengabdikan hidup mereka kepada Yehuwa dan tetap setia kepadanya sampai akhir karena takut kehilangan keselamatan. Contoh lainnya, Oneness Pentekostalisme mengajarkan keselamatan
atau jalan keselamatan yang rumit. Mereka berpendapat bahwa iman, pertobatan, baptisan dalam nama Yesus saja dan baptisan dalam Roh Kudus disertai berbicara dalam bahasa roh, semuanya diperlukan agar kelahiran baru, perhatikan, semuanya diperlukan agar kelahiran baru, regenerasi dapat tercapai. Itu tidak benar. Kelahiran baru itu adalah anugerah dari Allah, bukan karena upaya dan usaha kita. Jadi kelahiran baru bukan lagi anugerah menurut Oneness Pentecostalism, tetapi usaha manusia. Yang terakhir yang saya bagikan di sini, ciri atau karakteristik teologis atau doktrinal dari bidat. Bidat juga menggunakan istilah-istilah doktrinal dari Alkitab, tetapi bukan seperti definisi kekristenan historis. Disinilah bahayanya. Bidat menggunakan istilah-istilah doktrinal dari Alkitab yang sama dengan istilah-istilah kekristenan historis, tapi bukan seperti definisi kekristenan historis. Nah, istilah-istilah doktrinal Kristen seperti Tuhan Yesus Kristus, penebusan, kematian, kebangkitan, keselamatan, dan lainnya digunakan dengan makna sesuai dengan doktrin mereka, bukan sesuai dengan makna historis dari istilah-istilah tersebut. Sebagai contoh, saksi-saksi Yehova menafsirkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang perkasa, lebih rendah dari Bapa. Yesus disalibkan di tiang, bukan disalib. Jadi kalau mereka bicara tentang Yesus disalib, mereka mengatakan Yesus disalib di tiang, bukan disalib. Dan kemudian Yesus dibangkitkan secara rohani, bukan secara fisik. Percaya juga saksi Yehova ini pada kebangkitan, tapi definisinya beda dengan definisi kekristenan. Contoh lainnya, New Age Movement menafsirkan bahwa Yesus adalah Kristus dan Tuhan, karena kita semua dapat menjadi Kristus dan Tuhan. Karena semua adalah Tuhan. Ini kan panteisme. Mereka mengakui Yesus disalibkan dalam arti bahwa darah spiritualnya dicurahkan ke bumi spiritual. Dengan demikian menanamkan kesadaran Kristus ke dalam bumi. Dan kemudian New Age Movement juga percaya bahwa Yesus dibangkitkan dalam pengertian kesadaran Kristus yang dibangkitkan, bukan benar-benar Yesus bangkit secara fisik. Yesus dibangkitkan dari dimensi spiritual bumi dan datang ke atas semua umat manusia. Jadi mereka menggunakan istilah-istilah yang sama dengan istilah kekristenan historis, tapi makna pengertiannya beda sama sekali. Dan kadang-kadang kita tertipu dengan istilah-istilah itu. Karena itu sebagai catatan, perhatikan baik, sebagai catatan nih, perhatikan, dengarkan saya. Definisi-definisi dari kekristenan historis itu harus saudara pahami, harus kita pahami. Kalau tidak, kita akan terjebak kepada bidat-bidat yang juga menggunakan istilah yang sama, seakan-akan mereka sama dengan kekristenan historis. Karena itu kita tidak perlu terkejut. Bidat menggunakan kitab suci dan istilah-istilah dari kitab suci. Karena itu kitab suci memperingatkan kita tentang hal ini dengan jelas. Mereka adalah guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat yang memecah belah dan membawa orang menuju kebinasaan atau neraka. Bisa saudara baca 2 Korintus 11 ayat 4, Matius 24 ayat 24, Kisah para Rasul 20 ayat 28 sampai 31, Galatia 1 ayat 6 sampai 9, dan 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 3. Baca di situ peringatan jelas terhadap bidat-bidat. Jangan ikuti mereka, jangan dengarkan mereka. Jangan pedulikan mereka, ajaran-ajaran perkataan mereka. Mereka hanya omong kosong. Mereka hanya membicarakan sesuatu seakan-akan itu kata Alkitab, tetapi sebenarnya bukan kata Alkitab, hanya memenuhi keinginan mereka sendiri. Kata Alkitab memenuhi hawa nafsu mereka. Nah, itu sekali lagi sangat penting bagi orang-orang Kristen untuk memahami istilah-istilah tersebut menurut perspektif iman yang historis. Sehingga orang-orang Kristen, kita tidak tertipu oleh bidat yang membungkus kesesatan dengan istilah-istilah Alkitab. Nah, sekarang karakteristik sosiologis bidat. Jadi bidat tidak hanya dikenali dari karakteristik teologis atau doktrinalnya yang sesat, tapi juga dari karakteristik sosiologisnya. Yang pertama, otoritarianisme.
Otoritarianisme melibatkan penerimaan figur otoritas yang melakukan kontrol berlebihan terhadap anggota bidat atau kelompok mereka sebagai nabi atau pendiri, katakanlah begitu. Perkataan pemimpin ini dianggap yang terakhir dan final dan berotoritas, lebih daripada Alkitab, lebih daripada kitab suci. Ya, sebagai contoh, mendiang David Koresh dari kultus Branch Davidian, ya, di Waco, Texas adalah contoh tragis karena 71 anggota kultus ini mengikutinya hingga tewas pada tahun 1993. Contoh lainnya adalah Jim Jones dari People's Temple yang menyebabkan bunuh diri massal. Ya. 911 pengikutnya pada tahun 1978. Nah, seringkali otoritarianisme ini melibatkan kepatuhan legalistik pada aturan dan regulasi kelompok seperti yang ditetapkan oleh pemimpin bidat. Atau seperti dalam kasus saksi-saksi Yehova tunduk pada menara pengawal. Anggota bidat diharapkan sepenuhnya untuk tunduk meskipun mereka tidak setuju dengan persyaratannya. Dalam saksi-saksi Yehova, kepatuhan yang tidak perlu dipertanyakan adalah wajib. Jadi jangan bertanya, lakukan saja, itu kewajiban. Yang kedua, ciri sosiologis bidat adalah eksklusivisme. Bidat seringkali percaya bahwa hanya merekalah yang memiliki kebenaran. Bidat memandang diri sendiri sebagai satu-satunya sarana keselamatan di bumi. Meninggalkan kelompok berarti membahayakan jiwa mereka. Sebagai contoh, Mormonisme percaya bahwa mereka adalah komunitas eksklusif orang-orang yang diselamatkan di bumi. Dan bahwa semua gereja lainnya adalah kekejian dalam pandangan Allah. Itu menurut Mormonisme. Sehingga mereka adalah kelompok yang eksklusif. Nah, contoh lainnya, saksi-saksi Yehova percaya bahwa mereka adalah komunitas eksklusif Yehova di bumi. Menara pengawal dipandang sebagai satu-satunya saluran yang digunakan Yehova untuk berkomunikasi saat ini sebagai hamba yang setia dan bijaksana yang Yesus bicarakan dalam Matius 24 ayat 45. Jadi hanya mereka saja yang disebut dengan komunitas Yehova, bukan tidak ada komunitas yang lain. Dalam pandangan mereka, makanya ciri sosiologisnya adalah eksklusivisme. Yang ketiga, ciri sosiologis bidat adalah isolasionisme. Bidat yang lebih ekstrim terkadang menciptakan batas, menciptakan benteng untuk mengisolasi diri dan kelompok, bahkan seringkali memicu akhir yang tragis. Bunuh diri massal misalnya. Beberapa bidat mengharuskan anggotanya untuk melepaskan dan memutuskan pergaulan dengan orang tua dan saudara kandung. Ngeri saudara kalau saudara mendengar kisah-kisah mereka yang keluar dari bidat ini. Kadang-kadang anggota bidat diberitahu bahwa setan mungkin mencoba bekerja melalui orang tua atau kerabat lain atau teman untuk mengeluarkan mereka dari kelompok. Anggota keluarga atau teman seperti ini mungkin sebenarnya dituduhkan sebagai alat iblis, iblis yang menyamar. Nah, memutuskan hubungan semacam itu apabila ada seorang anggota yang memutuskan untuk keluar dari kelompok mereka, ya, kelompok-kelompok bidat ini dipandang sebagai hal yang salah. Jadi di antara bidat yang terlibat praktek semacam ini adalah Children of God, Unification Church, Ranting Daud, dan Hare Krishna. Sangat mengisolasi diri dan anggota-anggotanya. Nah, ciri sosiologis yang keempat dari bidat, larangan berpikir mandiri. Beberapa kelompok bidat mencegah anggotanya untuk berpikir secara mandiri. Pemikiran merupakan tugas kepemimpinan, sedangkan anggota hanya menaati perintah. Saksi Yehova misalnya adalah contoh utama dari ini. Dalam berbagai publikasi menara pengawal, kita membaca hal-hal seperti berikut misalnya. Allah tidak mengatur agar firman-Nya berbicara secara independen atau secara mandiri untuk memancarkan kebenaran dan memberi kehidupan dengan sendirinya. Melalui organisasinya, Tuhan memberikan terang. Hindari berpikir mandiri. Mempertanyakan nasihat yang diberikan oleh organisasi Tuhan yang terlihat adalah salah. Mereka melawan pemikiran independen. Kita harus mencari studi Alkitab yang bergantung daripada studi Alkitab yang independen, kata mereka. Jika kita memiliki kasih kepada Yehova dan untuk organisasi umatnya, kita tidak akan curiga, tetapi akan seperti yang dikatakan menurut pengawal Alkitab, percaya semua hal, semua yang dibawakan, disampaikan, percaya saja. Itu kata mereka. Jadi mereka membatasi, melarang orang untuk berpikir mandiri. Ya. Kalau kekristenan sehat justru mengajak orang untuk berpikir tentang imannya, berpikir tentang Tuhannya, berpikir tentang dirinya, dan lain sebagainya. Yang kelima, ciri sosiologis bidat adalah pemecatan anggota.
Tidak jarang dalam kelompok bidat orang didesak untuk tetap setia agar terhindar dari pemecatan atau pemecatan dari kelompok. Jadi ancaman pemecatan ya itu didengung-dengungkan. Contoh, saksi-saksi Yehova adalah contoh utama karena seorang dapat dipecat hanya karena mempertanyakan doktrin menara pengawal. Alasannya adalah karena lembaga menara pengawal menganggap dirinya nabi Allah dan suara kebenaran untuk hari ini. Mempertanyakan otoritasnya sama dengan mempertanyakan otoritas Yehova. Jadi menentang menara pengawal dianggap sebagai pelanggaran yang tidak bisa ditolerir. Jadi saksi-saksi Yehova juga diperingatkan bahwa jika mereka keluar dari organisasi menara pengawal atau dipecat, mereka akan dijauhi oleh anggota-anggota keluarga dan teman-teman yang tetap berada di kelompok. Rasa takut dijauhi membuat orang-orang atau anggota meninggalkan saksi Yehova itu sangat sulit. Ngeri sekali kalau sudah menjadi anggota-anggota seperti ini, karena melibatkan pengorbanan yang besar. Contoh lainnya adalah di gereja Mormonisme. Mormonisme ini sebenarnya bukan gereja, tapi mereka menyebut diri mereka gereja. Saya tidak mengakui mereka sebagai gereja, tapi istilah-istilah ini seringkali digunakan karena mereka menggembor-gemborkan mereka adalah gereja. Anggota yang mempertimbangkan untuk meninggalkan organisasi tahu bahwa mereka beresiko kehilangan pasangannya, anak-anak, orang tua, dan kerabat atau teman dekat lainnya yang seiman. Seorang pria yang meninggalkan gereja Mormon menghadapi kemungkinan bahwa istrinya yang Mormon akan mendengarkan dorongan dari anggota lainnya dalam kelompok untuk menceraikan suaminya itu. Karena wanita diajari bahwa mencapai tujuan surgawi mereka di akhirat tergantung pada pernikahan mereka di bait suci dengan pria Mormon. Ngeri tidak? Ngeri. Ajaran-ajaran yang menyimpang ini. Sesat bidat ini. Nah, yang keenam, karakteristik sosiologi yang keenam dari bidat adalah ancaman serangan setan. Nah, beberapa bidat menggunakan rasa takut dan intimidasi untuk membuat anggotanya sejalan. Anggota mungkin diberitahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada mereka jika mereka memilih untuk keluar dari kelompok. Yang lain mungkin diberitahu bahwa setan akan menyerang mereka dan bahkan mungkin membunuh mereka karena mereka akan melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Taktik ketakutan semacam ini dirancang untuk mendorong penyerah diri. Bahkan ketika orang-orang mengumpulkan cukup keberanian untuk meninggalkan grup, mereka dapat menanggung konsekuensi psikologis dan beban emosional selama bertahun-tahun yang akan datang. Jadi itu tadi ciri-ciri sosiologis dari bidat. Nah, sekarang sebagai tambahan saya ingin membagikan karakteristik moral dari bidat. Jadi di atas tadi saya sudah bagikan karakteristik doktrinalnya, kemudian karakteristik sosiologisnya, sekarang karakteristik moralnya. Bidat juga memiliki karakteristik moral yang secara umum meliputi legalisme, penyimpangan seksual, dan penyiksaan fisik. Yang pertama, legalisme. Banyak bidat menetapkan seperangkat aturan kaku yang harus dijalani oleh para pemuja di kelompok mereka. Standar ini biasanya di luar Alkitab. Itu ada di buku atau kitab yang mereka miliki sendiri. Yang kadang-kadang tadi ditempatkan lebih tinggi dari Alkitab. Bukan kadang-kadang lagi. Memang ditempatkan lebih tinggi dari Alkitab. Sebagai contoh, Mormonisme melarang penggunaan kopi, teh, atau minuman lainnya yang mengandung kafein. Lembaga menara pengawal untuk saksi-saksi Yehova meminta para pengikutnya untuk mendistribusikan literatur dari rumah ke rumah sebagai kewajiban. Yang kedua, penyimpangan seksual. Bersamaan dengan legalisme, sifat ganda dari penyimpangan moral bidat seringkali ditemukan dalam aktivitas-aktivitas mereka. Joseph Smith dan para pemimpin awal Mormonisme lainnya memiliki banyak istri. Para orang suci zaman akhir fundamentalis tetap berpoligami sampai hari ini. David Koresh mengaku memiliki semua wanita di kelompoknya, bahkan gadis-gadis muda. Ngeri nggak? Mengerikan. Bidat Children of God, sekarang disebut The Family, telah lama menggunakan teknik memancing genit dalam tanda kutip untuk memikat orang secara seksual ke dalam kelompok tersebut. Pendeta Moon dari Unification Church telah terlibat dalam ritual pemurnian seksual dengan anggota wanitanya. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang menyimpang secara seksual dari ketetapan di dalam firman Allah. Nah, ciri yang ketiga, ciri moral yang ketiga dari bidat adalah penganiayaan fisik. Tragisnya beberapa bidat terlibat dalam bentuk penganiayaan fisik. Anggota bidat kadang-kadang menuduh mantan pemimpin mereka melakukan pemukulan terhadap orang-orang dewasa dan anak-anak. Kurang tidur dan kekurangan makanan.
Orang tua saksi-saksi Yehova menolak transfusi darah untuk anak-anak mereka, meskipun anak mereka akan mati tanpanya. Orang tua Christian Science tidak akan membawa anak mereka ke dokter karena mereka percaya penyakit adalah ilusi. Nah, jadi itu karakteristik moral dari bidat. Nah, dari apa yang telah saya paparkan di atas, ya, memang tidak semua karakteristik itu ada pada bidat-bidat, pada semua bidat. Ya. Tapi itu tadi bersifat umum. Ya, sudah saya jelaskan, bersifat umum. Karena itu sebetulnya bidat, ya, itu dari kelompok kekristenan, tetapi sekarang bukan lagi Kristen. Ya. Mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang menyalahi pengajaran yang diakui secara historis dalam kekristenan. Itu saja yang bisa saya bagikan. Pada kesempatan yang lain saya akan menyampaikan kuliah umum apologetika Kristen yang juga terkait dengan bidat-bidat ini. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.